Makanan manis banyak menemani berbagai aspek kehidupan kita. Kita rayakan ulang tahun dengan memberi kue red velvet atau black forest. Kita menyatakan cinta dengan memberikan coklat. Dan bahkan berbagai hari raya besar juga identik dengan cemilan-cemilan manis. Nah, biasanya nih, makanan manis itu lebih dikenal sebagai makanan penutup atau cemilan. Tapi kalau misalnya lo kulineran di Jawa, jangankan cemilannya, makanan utamanya, lauknya juga banyak yang manis-manis, ya nggak sih? Nah, di episode ini kita akan cari tahu nih, kenapa sih banyak makanan Jawa yang manis-manis, dan gimana sih sejarah atau cerita di balik makanan-makanan ini. Cerita di balik makanan manis berawal dari tahun 1830, saat Indonesia masih dijajah Belanda. Di tahun itu, Gubernur Jenderal Van der Bosch ngadain Kulturstelsel. Nah, ada yang inget nggak Kulturstelsel itu apa? Kulturstelsel adalah kebijakan yang mewajibkan rakyat untuk menyisihkan 1/5 tanah mereka sebagai lahan tanam komoditas ekspor, kayak teh, tebu, dan kopi, yang nanti hasilnya itu bakal diserahkan buat pemerintah Hindia Belanda. Kalau harga hasil tanam rakyat lebih dari harga pajak yang rakyat harus bayar, kelebihannya bakal dikembaliin ke rakyat. Awalnya sih kebijakannya terkesan manusiawi dan enggak memberatkan rakyat. Tapi kenyataannya, rakyat dicurangi di setiap kebijakannya. Sistem Kulturstelsel menggunakan seluruh tanah rakyat, bukan 1/5. Hasil tanam yang dikembaliin ke rakyat enggak sebanding nih sama jumlah yang seharusnya. Rakyat dipaksa bekerja jauh dari durasi kerja yang udah ditentukan sebelumnya, sampai-sampai mereka sendiri nggak bisa nanam padi buat kebutuhan makan sehari-hari. Bukan cuma nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi rakyat juga dikenakan pajak tambahan dari kerja paksa yang secara cuma-cuma itu. Itulah Kulturstelsel, sistem tanam paksa yang berlangsung di Jawa kurang lebih sekitar 9 tahun. Lahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu cocok untuk ditanami tebu dan juga padi. Ini jadi peluang besar nih untuk Belanda. Apalagi waktu itu mereka kehabisan kas dan kehilangan kurang lebih 15.000 pasukan gara-gara perang panjang sama Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Belanda mengubah hampir 3/4 lahan sawah tadi jadi perkebunan tebu, dan mereka juga bikin ratusan pabrik gula. Pada masanya, tebu adalah salah satu komoditas yang memiliki nilai jual tinggi untuk diekspor. Belanda memperkerjakan sekitar lebih dari 1 juta petani dan 60.000 buruh pabrik buat ngadain produksi besar-besaran. Padahal sumber pangan rakyat udah dieksploitasi habis-habisan. Alhasil, krisis pangan pun melanda rakyat Jawa selama kurang lebih 40 tahun, sampai tahun 1870-an. Karena bahan pangan sangat terbatas, dan ya yang siap tersedia itu tebu, jadinya rakyat Jawa harus kreatif nih dalam mengolah tebu agar jadi sumber makanan mereka. Rakyat Jawa menggunakan keahlian yang mereka dapetin dari sistem tanam paksa tadi dan mengolah makanan dengan air perasan tebu. Nah, dari situ, rakyat Jawa jadi semakin erat nih sama makanan manis. Resep makanan-makanan manis ini diturunkan ke anak cucu mereka hingga menjadi ciri khas makanan Jawa. Contohnya kayak kue wajik nih. Kue wajik aja udah disebutin di kitab yang udah ada dari zaman kejayaan Majapahit di sekitar abad ke-16. Jadi kebayang gak sih? Saat makan kue wajik, artinya kita sedang mencicipi resep yang sudah ada nih sejak 500 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita udah tahu kenapa Jawa identik dengan makanan manis. Jadi orang yang doyan makanan manis-manis itu seneng banget kali ya kalau disajiin berbagai makanan khas Jawa. Nah, tapi dari segi kesehatannya nih, sebenarnya sehat nggak sih kalau kita makan hidangan yang manis semua? Oke, ketika ngomongin makanan manis, pasti ada kaitannya nih sama gula. Konsumsi gula itu harus dibatasin, karena makan makanan manis yang berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, tapi batasnya tuh segimana sih? Oke, anggaplah 1 sendok makan gula itu sekitar 12,5 gram. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula per hari adalah 4 sendok makan. Jadi kurang lebih sekitar 50 gram gula. Nah, 50 gram gula tuh segimana sih? Oke, buat perbandingan, sepotong kue wajik ini bisa mengandung sekitar 5 gram gula.
tergantung resep. Dikit ya. Nah, tapi kalau kita makannya 10 kue, nah itu bisa mencapai batas harian konsumsi gula kita. Belum lagi kalau kita makan kue wajik dengan kopi atau teh. Ada yang suka minum teh atau kopi yang pahit, tapi ada juga nih yang nambah gula lagi kan ke dalam minumannya. Coba, lain kali pesen es teh manis, perhatiin deh, berapa sendok gula sih yang dimasukin ke gelasnya? Semoga nggak lebih dari 4 sendok makan ya. Konsumsi gula yang berlebih memang terbukti tidak menyehatkan. Dari data Kementerian Kesehatan di tahun 2015, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi penderita diabetes mellitus. Nah, hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan banyaknya makanan manis yang ada di Jawa Tengah, ya nggak sih? Makanan manis itu emang enak. Selain menemani berbagai momen penting dalam kehidupan kita, ternyata makanan-makanan ini juga memiliki kisah yang menarik nih di balik pembuatannya. Tapi ingat guys, hal yang berlebih itu biasanya nggak baik, termasuk konsumsi gula yang terlalu banyak. Merayakan momen spesial dengan makanan-makanan manis itu nggak masalah, asal tetap dijaga ya porsinya. Oke, itu tadi kisah manis di Tanah Jawa. Sampai bertemu di episode Kisah Rasa berikutnya.